Assalamualaikum ananda yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Apa sudah sarapan? Sudah sholat duha? Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari pada hari ini mudah dipahami, diberi kelancaran dan kemudahan. Jangan lupa diangkat tangannya dan tundukkan kepala. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman amin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada hari ini kita akan belajar di tema yang baru, tema 6, energi dan perubahannya. Di subtema 1, sumber energi pada pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ustadz berharap agar mempersiapkan buku cetaknya tema 6, buku tulisnya, dan alat tulisnya masing-masing. Lihat dan amatilah bumi yang kita tempati. Semua diciptakan Allah untuk kelangsungan hidup manusia. Di bumi ada matahari, air, udara, tumbuhan, dan hewan. Semuanya ini bermanfaat bagi manusia. Benda-benda tersebut menghasilkan energi. Lalu apakah itu energi? Bagaimana energi diperoleh? Bagaimana cara manusia memanfaatkan energi? Apakah energi akan habis? Bagaimana agar energi tidak cepat habis? Masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lainnya tentang energi. Maka dari itu, mari kita pelajari bersama di tema 6. Pembelajaran 1. Nisa sedang membantu ibunya menjemur pakaian di halaman. Leni dapat melewati depan rumah Nisa. Kemudian ibu Nisa mempersilahkan Leni untuk mampir. Nisa melihat Leni membawa buku ensiklopedia tentang energi. Leni lalu mengajak Nisa untuk membuka buku itu bersama-sama. Di dalam ensiklopedia itu terdapat bacaan yang menarik. Ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini dengan seksama. Jenis-jenis sumber energi. Anak-anakku, setelah kita membaca teks jenis-jenis sumber energi, maka kita akan tahu bahwa sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan itu adalah sumber energi yang tidak habis dalam jutaan tahun. Contohnya matahari, air, angin, dan panas bumi. Nah, matahari merupakan energi terbesar bagi bumi. Nah, apa yang terjadi jika tidak ada matahari? Nah, tanpa sinar matahari, semua fotosintesis di bumi akan berhenti, semua tanaman akan mati, dan akhirnya semua hewan yang bergantung pada tanaman untuk makanan, termasuk juga manusia, juga akan mati. Lalu apa hubungan antara sumber energi dan aktivitas manusia? Ya, jadi manusia membutuhkan energi untuk melakukan berbagai aktivitas. Untuk dapat hidup di wilayah yang dingin dibutuhkan energi untuk pemanasan. Untuk penerangan di malam hari dibutuhkan banyak energi untuk melakukan berbagai kegiatan secara aktif. Anak-anakku yang soleh dan soleha, ini adalah catatan penting bahwa kalian harus tahu materi setiap teks bacaan
mengandung informasi pada setiap paragrafnya. Untuk menemukan informasi pada setiap bacaan, kita harus membacanya dengan cermat. Kita baca dari awal sampai selesai. Ya, selain itu berilah tanda pada bagian yang penting atau garis bawahi yang menurut anak-anakku semua penting. Nah, untuk lebih memahami pembelajaran hari ini, Ustadz memberikan tugas yang pertama, kerjakan ayo berlatih, halaman 4 ya, dari teks jenis-jenis sumber energi. Nah, susunlah informasi yang terdapat pada masing-masing paragraf. Ingat bahwa paragraf itu ditandai dengan kalimat yang pertama yang menjorok ke dalam. Ya. Setelah selesai, dipoto lalu dikirimkan kepada ustadz-ustadzanya. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, Ustadz lanjutkan. Air adalah salah satu sumber energi. Kita harus menghemat air sebagai wujud syukur terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur itu terdapat dalam lagu yang akan kita pelajari hari ini. Belajar menggunakan lagu tentu menyenangkan. Karena itu, lagu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Saat bernyanyi, kita memerlukan energi. Jika kita tidak memiliki energi, lagu yang kita nyanyikan akan lemah dan tidak bersemangat. Menyanyi merupakan aktivitas yang menyenangkan. Dengan menyanyi kita bisa menghibur diri dan orang lain. Selain itu, menyanyi juga bisa menjadi cara bagi kita untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lagu air ini mengingatkan kita tentang pentingnya air untuk kegiatan sehari-hari. Air merupakan salah satu sumber energi yang dapat diperbaharui. Meski demikian, kita harus menjaga ketersediaan air agar tetap ada. Setelah memahami tentang irama dan lagu, mari kita menyanyi bersama lagu berjudul Air. Lagu ini mengingatkan kita untuk terus menjaga air bersih agar kita bisa memanfaatkannya. Nah, di bawah ini ada lagu Air ya, ciptaan Sigit Baskara. Nah, untuk anak-anakku yang mau mendengarkan lagu Air ciptaan Sigit Baskara, silahkan klik link di bawah ini di bagian kolom description. Ustadz lanjutkan ya. Lagu terdiri dari lirik dan nada. Lirik adalah bagian dari lagu yang berisi kata atau kalimat. Lirik berisi pesan dari lagu itu. Agar isi pesan itu bisa sampai kepada pendengar, kita harus bisa menjiwai lagu dan pola irama lagu saat menyanyikannya. Saat bernyanyi, wajah dan sikap kita harus menjiwai lagu yang kita nyanyikan. Nah, di bawah ini ada yang menyanyikan lagu dengan bernyanyi dengan gembira, ada juga yang di sebelahnya ini bernyanyi dengan sedih. Setiap aktivitas memerlukan waktu untuk melakukannya. Ada aktivitas untuk membutuhkan waktu yang lama dan ada juga yang hanya sebentar. Waktu lama artinya membutuhkan waktu yang lebih banyak, sedangkan sebentar memerlukan waktu yang lebih sedikit. Nah, bagaimana contoh aktivitas yang membutuhkan waktu yang lama? Nah, seperti ini contohnya. Nah, ketika kita tidur adalah yang kita membutuhkan waktu yang lebih banyak atau lama. Nah, bagaimana contoh yang aktivitas yang membutuhkan waktu yang lebih singkat atau sedikit? Nah, contohnya adalah makan. Makan kita membutuhkan waktu yang sebentar atau sedikit.
Pembelajaran 2. Ayo membaca. Bijak menggunakan air. Setelah senam, Okto bersama teman-temannya mengambil botol minum. Mereka minum dan istirahat di teras kelas. Minum air putih dan beristirahat setelah beraktivitas membuat tubuh mereka menjadi segar kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 54 di bawah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwa alladzi khalaqa minal ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Artinya, dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan musyaharah, dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Nah, dari ayat di atas kita bisa mengetahui bahwa sebagian besar dari tubuh kita adalah air. Karena itu, kebutuhan air sangat penting bagi tubuh. Paling sedikit kita harus meminum 8 gelas air sehari. Hal ini kita lakukan agar tubuh selalu segar. Jika asupan air dalam tubuh kita tidak mencukupi, tubuh akan terasa lemas. Keadaan ini disebut dehidrasi. Ya. Jadi kita harus memiliki persediaan air bersih yang cukup di rumah. Air bersih tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan minum, tetapi juga untuk memasak, mandi, dan mencuci. Air merupakan salah satu sumber energi terbarukan, seperti halnya matahari. Kita bisa langsung mengambil air dari alam. Namun tidak semua tempat memiliki air bersih. Karena itu, kita harus bijak menggunakannya. Cara yang bisa kita lakukan misalnya mematikan air keran saat kita menggosok gigi, menggunakan air bekas mencuci untuk menyiram tanaman juga menjadi cara baik untuk menghemat air. Nah, sebab selain sinar matahari, tanaman juga membutuhkan air untuk proses fotosintesis. Buatlah kalimat dari kata-kata yang sudah kamu temukan di dalam teks. Nah, di dalam bukunya di situ ada kata dehidrasi ya. Ya, kata dehidrasi. Kita bisa membuatkan kalimat, kita harus minum cukup air agar tubuh tidak dehidrasi. Nah, kata yang lain misalnya fotosintesis, kalimatnya tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Nah, kata yang lainnya lagi energi, kalimatnya tubuh Edo lemas karena kekurangan energi. Nah, kalian bisa menambahkan kata yang kalian dapatkan di teks ya, bijak menggunakan air. Kalian bisa menambahkan dan menulisnya di halaman 10 ya. Ayo menulis. Saya lanjutkan ya anak-anak. Ayo membaca. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban. Hak adalah yang akan kita peroleh setelah mengerjakan kewajiban, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan saat di rumah. Saat di rumah kita memiliki kewajiban dan hak. Kewajiban kita di rumah misalnya menghormati orang tua, membersihkan kamar tidur, serta merawat barang-barang pribadi, misalnya alat tulis dan mainan. Sedangkan hak kita di rumah misalnya disayangi oleh ayah dan ibu, diberi pendidikan, serta dirawat saat sakit. Nah, ketika di sekolah sebagai warga sekolah, kita juga memiliki hak dan kewajiban. Menjadi seorang murid berkewajiban mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, hak yang didapat murid adalah mendapat nilai setelah mengerjakan tugasnya. Air menjadi salah satu bagian penting bagi tubuh manusia. Tidak hanya itu, dalam kehidupan sehari-hari kita juga membutuhkan air. Karena itu sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menghemat air bersih. Kita bisa menghemat air bersih dari hal kecil yang biasa kita lakukan, misalnya berwudu dengan air yang secukupnya. Nah, untuk lebih memahami lagi pembelajaran kita kali ini, Ustadz memberikan tugas yang kedua ya.
Pada halaman 11, tuliskan contoh tentang hak dan kewajiban kita terhadap air. Kalian bisa mengerjakannya langsung di buku cetaknya dan bisa juga di buku tulisnya. Nah, setelah selesai kalian foto ya, baik itu di tugas 1 dan tugas 2 kalian foto lalu kirimkan ke ustadzanya. Contohnya ya, nomor 1, kewajibannya berwudu dengan air secukupnya. Hak kita ya masih memiliki air untuk berwudu. Anak-anakku sekalian, saya lanjutkan. Contoh perilaku yang mencerminkan sikap menghemat air. Ya. Contohnya 1. Okto menyikat gigi dengan keran air yang tertutup. 2. Leni menyiram tanaman menggunakan gembor. 3. Nisa menampung air hujan dengan ember. 4. Duma meminum air sampai habis. 5. Huda mandi menggunakan shower. Bagaimana kalau contoh perilaku yang tidak mencerminkan sikap menghemat air? Nah, contohnya 1. Itsna mencuci sepeda dengan banyak air. 2. Zaki wudu hingga basah kuyup. 3. Lilis membuang air minum dari gelas. 4. Putu membiarkan air bak mandi luber. 5. Tama bermain selang air. Karena wabah COVID-19 masih melanda negeri kita, Ustadz berharap agar selalu jaga jarak, memakai masker, cuci tangan pakai sabun, makan makanan yang bergizi, dan stay at home. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.